Bismi- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT sayangi, kasih sekalian, syukur pada Allah sebab kita dianugerahkan nikmat dapat menyebut nama dia. Kita dah selalu diberi nikmat untuk sebut nama Allah sampai kita lali. Kita rasa biasa-biasa, tapi sebenarnya ada orang dalam dunia diberi makan minum, diberi isteri yang baik, anak yang soleh, diberi rumah tangga, kenderaan, siang malam tak berhenti-henti nikmat, tapi dia tak kenal siapa yang bagi semua ni. Tidak ada kerugian dalam dunia lebih teruk, lebih dahsyat daripada mati tak mengenal Tuhan. Sebab tu kita bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa, tapi Allah anugerahkan kita dapat kenal Allah. Tu kalau dapat dengar nama Allah macam ni petang-petang, dapat sebut nama Nabi SAW, ini dia panggil anugerah yang patut kita syukuri, yang tak patut kita mengeluh. Kita kena bahagia kalau Allah pilih kita keluar jalan Allah, Allah pilih kita makmurkan masjid, Allah pilih kita dengar tentang nikmat Islam. Hari ni tuan-puan, saya nak ajak tuan-puan bersama ni, masya-Allah, Syekh dari Sulaiman kita, daripada Indonesia terkenal, kumpulan kat Indonesia ni. Mungkin kalau tuan-puan dengar suara nanti kenal lah. Orangnya masya-Allah datang daripada jauh. Kita nak dengar tentang nikmat Islam. Kalau dengar dulu lagu-lagu yang lain macam, sekarang lagi lagu-lagu yang menusuk hati. Jadi mudah-mudahan tuan-puan boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih kita sama-sama share, ajak kawan-kawan lain, mudah-mudahan jadi asbab kebaikan dan hidayah. Ni dekat Paramount Coffee House. Persila Pak Dery sikit-sikit. Saya dah lama jumpa last sekali Ustaz Dery 3 tahun 4 tahun lepas kan Keluarga Sunnah. Masa tu Pak Dery nyanyi, semua orang kat depan nangis masa tu. Keluarga Sunnah yang kedua, saya rasa yang kedua dalam saya buat, yang kedua. Sekarang pun dalam kereta saya kalau balik jauh-jauh, saya dengar satu lagu. Sambil dengar lagu tu, hari-hari dengar, balik berjauhan. Ni saya punya yang tolong rakam ni, dia selalu tolong drive. Tu lagu yang saya mesti dengar. Bila dengar rasa sedih sebab lagu tu sangat memberi makna. Saya rasa perkataan tu bukan, nampak dia simple, tapi dia betul-betul membuat kita terkenang-kenang, buat rasa rindu Nabi SAW. Boleh Pak Dery lagu dulu ke berkenalan dulu? Sila. Alhamdulillah, Ustaz Abid Liu, syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jumpakan kita siang ini ya, Masya Allah. Dan suatu kemuliaan bagi saya nih. Saya hari-hari follow dari Indonesia tausiahnya Ustaz Abid Liu di fanpage. Sekarang di fanpage mana nih kita live? Saya mau Abid Liu mana? Yang ada. Bentar. Karena banyak fake account juga. Oh di sini di fanpage biasa. Sebentar. Oke, nanti saya akan biar saya share di fanpage ya. Fanpage saya dari Sulaiman. Baik. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh kita baca. Masya Allah. Sebentar, biar saya share dulu ya. Baik sahabat sekalian, saya dari Sulaiman, saya penyanyi, saya bukan ustadz, tapi gaya ustadz. Kenapa? Saya cinta sama ustadz, saya muhibbin, saya cinta kepada para habaib, saya cinta kepada ulama. Mudah-mudahan asbab kecintaan itu nanti Allah Ta'ala kumpulkan bersama para ulama nanti di surga, amin. Dikumpulkan bersama para nabi, Masya Allah, pada sahabat ya, Masya Allah. Saya bagi dulu sebentar. Oke, bagikan. Bismillah. Sebentar ya. Masya Allah. Ada yang bertanya? Nyanyi lagu orang miskin mati. Oh betul. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ayo Ustaz, nyanyi berdua ya. Entahlah, bagilah. Ustaz bilang mati saja. Cakap mati saja. Orang kaya Mati, orang miskin mati. ya, jangan falas Ustaz. Ulang bagi. Kita ajar nih Ustaz Abid Liu biar bernyanyi. Ayo. Orang kaya Mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang menonton mati. ya biar yang menonton duluan lah ya, insya Allah.
Doakan Ustaz Biliu panjang umur insya Allah ya, Masya Allah. Baik, kita bagikan lagi ke fanpage saya dari Sulaiman. Ini sinyal agak low bed Ustaz, sebentar. Main slow. Slow. Oke. Bismillah. Oke. Terbitkan. Baik, Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ustadz kenal agama Islam ini, saya ingat kurang lebih tahun 2000. Jadi tahun 2000 di Pulau Bali. Mungkin kalau sahabat-sahabat semua pernah ke Bali tahu ya, di Bali kita minoriti Muslim. Di Bali terkenal dengan tempat pelancongan, di Bali terkenal dengan tempat free, ada diskotik, kafe ratusan, dan di sana ada rules. Kamu boleh buat apa saja asal jangan ganggu orang. Nah, jadi waktu dulu sebelum saya dapat hidayah, saya punya satu kumpulan band di Indonesia namanya Betrayer. Itu band Masya Allah, kalau orang anak-anak muda Indonesia dia fardu ain tahu lah, pasti tahu. Dan karena jalur musik saya itu musik underground metal, maka tak cocok lah kayak di Malaysia, tak pantas kayak di Jakarta, di Padang, kampung saya Padang. Saya mau cari satu tempat yang saya bebas untuk ekspresikan semua bakat seni saya. Kawan saya bagi tahu, Der, kalau kamu mau, kamu ke Bali saja. Di Bali itu free. Di Bali itu semua orang mau ngapain aja bebas asal jangan ganggu orang. Apalagi di Bali tak terdengar azan. Waktu itu saya merasa terganggu karena kita tak sholat kan, kita tak sholat, hari-hari music. Betul-betul saya lalai dengan musik karena pada hari ini tak keluar dari studio musik. Makanya saya paham kenapa banyak ulama yang tak mau dengar musik, karena musik itu betul-betul melalaikan, sangat melalaikan. Maka kawan saya bagi tahu, kamu ke Bali saja. Maka saya pergi ke Bali, Ustadz. Di Bali itulah tempat yang saya cari-cari yang betul-betul sesuai dengan nafsu saya. Apa saja ada. Allah bagi semua, Allah bagi uang, duit banyak, Allah bagi kawan-kawan banyak dari Amerika, Eropa, warna kulit macam-macam, mata beda-beda. Orang Jepang banyak, orang hitam pun ada. Saya hari-hari main di kafe, dari kafe ke kafe untuk main musik. Bertahun-tahun di Bali saya tak lihat matahari terbit karena hidupnya malam. Di sanalah saya cari nafkah, cari uang. Allah bagi semua. Saya punya kereta bagus waktu itu, saya punya rumah bagus waktu itu, saya punya kawan banyak, saya punya populariti yang lumayan, banyak orang kenal lah di Indonesia ya. Subhanallah, tapi ada satu hal yang saya rasa ada yang kurang. Tapi apa yang kurang? Ya. Kalau saya bilang saya tak bahagia, saya happy. Everyday party, everyday bernyanyi, banyak kawan. Tapi kenapa hati saya ini hampa? Saya kurang apa kira-kira nih? Sampai suatu hari Allah hantarkanlah dai-dai Allah Ta'ala. Allah hantarkanlah itu makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi. Yang datang tak dijemput, pergi tak dihantar. Dia datang sendiri, tak diundang. Masya Allah. Dia datang kemana dia datang? Dia cari saya ke rumah, dia cari saya ke studio, dia cari saya ke kafe. Berkali-kali saya dijumpai, berkali-kali saya didatangi sama jamaah-jamaah dakwah, jamaah-jamaah tabligh. Saya tak ingat berapa kali, tapi yang jelas mungkin hampir ratusan kali lah. Saya didatangi setiap hari, ada jamaah datang dari Malaysia, jamaah datang dari South Africa, India, Pakistan, Bangladesh, dari Australia, saya ingat waktu itu dari Amerika, dari England datang. Pasti datangi saya Ustaz. Kenapa? Karena di Bali memang orang Islam tak banyak. Di Bali itu orang Islam minority, sedikit saja orang Islam di Bali. Maka setiap kali ada jamaah yang datang, pasti dia datangi saya. Sekeras apapun batu, kalau ditetes terus sama air lama-lama bolong juga. Sampai satu hari saya sedang perform di satu cafe di Bali. Satu rombongan jamaah datang Ustaz. Jamaah datang. Dalam hati saya ini mau ngapain lagi orang-orang ini? Jangan-jangan ini teroris, jangan-jangan ini apa maunya orang ke kafe. Kan ke kafe tak pantas malam-malam. Pakai sorban, pakai gamis, pakai jenggot, duduk di kafe. Orang minum vodka, minum khamar semua. Tapi mereka minum mineral water. Mereka minum susu semua, kopi. Saya bilang, tapi saya betul-betul pengen tahu apa maksud orang ini datangi saya. Sebenarnya saya tanya sama dia. Saya lihat, saya lagi main musik. Setiap kali kontak eyes dia senyum. Dia bagi jempol. Dalam hati saya ini ustadz beda, ini ustadz rock and roll ini.
Ini Ustadz metal ini Ustadz beda dengan yang lain yang selalu memvonis katakan kamu ini haram, ini bid'ah, ini kafir, kamu ini sesat, masuk neraka kamu. Makanya saya tak suka dengan Islam karena melihat begitu banyak kekerasan-kekerasan yang saya rasakan sebelumnya. Saya mau cari suatu kehidupan sendiri, cara sendiri. Subhanallah, setelah saya perform, saya datangi itu jamaah dan saya tanya dia, dari mana? Where you from, brother? Apa jawabnya jamaah itu? Dia bilang, we come from masjid. We come from masjid. Dia tak bangga jadi orang Pakistan, dia tak bangga jadi orang India, dia tak bangga jadi orang Arab, orang Malaysia. Dia bilang, we come from masjid. Dia bilang, ngapain ke sini? What you doing here? Dia bilang, looking for you. Ternyata memang saya ini udah ditarget betul untuk diajak ke masjid. Saya tahunya Ustaz, karena setelah saya masuk masjid, nama saya banyak kali ditulis di buku musyawarat. Dari Sulaiman, dari. Dulu belum ada Sulaimannya. Sampai satu hari waktu itu saya duduklah di tengah bisingnya kafe, kita cakap-cakap sama dia. Saya tatap mata orang itu, ikhlas datang. Saya bilang saya mulai ada hati simpatik, saya suka. Dan ada ingat saya perkataan orang itu yang mengesankan hati saya. Dia bilang, oh brother, dia bilang kamu orang mulia. Metal, rambut panjang, tak sholat, hari-hari maksiat, datang satu orang memberitahu saya orang mulia. Saya tahu itu dia cuma bohong saja, tapi saya bilang, why? Kenapa kamu kata saya orang mulia? Dia bilang karena di hatimu ada kalimah la ilaha illallah. Di hatimu ada kalimah la ilaha illallah. Kamu calon raja di surga. Jadi dia betul-betul menyejukkan hati saya. Dan waktu itu dibilang, we wanna talk loud with you, brother. Kami mau bicara banyak dengan kamu, tapi please come to masjid. Very noisy ya. Saya bising di sini, tak bisa kita cakap banyak-banyak. Please come to masjid. Dan waktu itu saya cakap insya Allah, Ustaz, kalau ada da'i, kalau ada anak metal, kalau ada orang pendosa yang hari-hari maksiat lalu dia cakap insya Allah, itu orang pasti datang. Karena kalimat insya Allah itu sekali setahun terucap. Jarang-jarang terucap kalimat itu. Waktu itu saya cakap insya Allah. Maka saya bikin appointment sama dia. Besok harinya saya datang ke masjid. Saya datang ke masjid. Disitulah awal hijrah itu. Ketika saya mulai masuk masjid, jamaah sambut dengan khidmat, dengan ikram, dengan kasih sayang, tak marah-marah. Di sanalah Allah Ta'ala beri saya kefahaman, inilah Islam, inilah dakwah. Ternyata dakwah itu seperti siraj munira, lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada, lentera pasti akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Lentera itu tak mungkin dia takut dengan kegelapan. Yang pasti lentera akan berjalan ke tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi da'i itu dia tak takut lihat orang alul maksiat. Dia ketika melihat anak pang di jalan, dia datangi. Ketika lihat ada orang yang maksiat, dia datangi. Ada diskotik, dia datangi. Dia bukan hancurkan tempat itu, tapi dia mau menerangi tempat itu. Maka di sanalah saya merasakan Allah Ta'ala curahkan hidayah. Sejuk hati rasa Ustaz Ebit. Saya menangis. Hari pertama saya masih gelisah. Hari pertama I'm not happy in masjid. Seperti burung dalam sangkar. Saya ingin cepat-cepat keluar. Hari kedua mulai tenang. Dan hari ketiga saya rasa seperti ikan dalam air. Tak mau keluar lagi. Saya mau nangis saja. Jadi ya Allah, inilah tempat yang saya cari-cari, masjid. Inilah tempat yang saya rindukan selama ini. Ternyata saya beritahu ya sahabat sekalian ya. Maksiat itu nikmat. Saya pernah coba. Yang lain jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Maksiat, cukup percaya dengan apa saya cakap. Maksiat itu nikmat, tapi taat jauh lebih nikmat dari maksiat. Dan tak satu orang manusia pun yang mau tinggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Maka seorang da'i dia mesti pandai-pandai sampaikan agama bil hikmah, bukan bil haq. Bil hikmah. Sampaikan agama dengan hikmah sehingga orang-orang jadi jatuh cinta dan ada talab, ada keinginan untuk seperti kita. Seperti yang dibuat oleh jamaah-jamaah itu kepada saya. Dia tak marah-marah. Saya tanya bagaimana saya main musik, bagaimana hukum musik, boleh nggak? Dia cakap cuma jangan tinggalkan sholat. Anak musikmu boleh metal, tapi sholat tak boleh ditinggal. Subhanallah. Ketika teman saya bertanya tentang tattoo, apa jawabnya dia? Masya Allah, orang bertatu sholat itu hebat. Yang aneh itu lihat orang tak bertatu tapi tak sholat.
Jawaban-jawaban hikmah itu yang membuat kita senang dan termotivasi untuk hijrah. Jadi sahabat sekalian, ini yang saya pahami ketika melihat gerak dakwah jamaah itu, ternyata dakwah itu tidak bicara penyakit, tapi bicara obat. Dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak merampas kesenangan sahabat, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Apa itu? Agama. Nabi tak rampas. Sahabat minum khamar, bertahun-tahun Nabi tak usik itu hobi. Sampai Allah perintah jemput sholat, turun perintah sholat, kemudian turun ayat berikutnya, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Bertahap-tahap sampai di Madinah baru haram khamar. Jadi kita mesti sahabat sekalian dalam berdakwah jangan sampai gara-gara kita orang jauh dari Allah. Karena nanti di akhirat Allah akan perlihatkan siapa yang dapat hidayah asbab kita dan siapa yang murtad asbab kita. Siapa-siapa yang jauh dari agama asbab kita. Ada orang yang gara-gara dakwah kita mungkin yang tadinya dia pengen hijrah nggak jadi. Yang tadinya dia pengen taubat nggak jadi. Kenapa? Dia nggak suka dengar lisan kita, menyakitkan hati dia. Maka hati-hati dengan hati. Karena dakwah ini kerja hati, maka kita harus hati-hati. Begitu proses singkat hijrah saya Ustaz Ebit, tahun 2000, sekarang 2018, dan saya proses hijrah saya itu bukan evolusi. 3 hari di masjid revolusi, saya langsung seperti ini. Saya lepas 3 hari, rambut saya dulu dreadlock seperti Bob Marley, panjang, rambut saya panjang, saya langsung botain. Kenapa? Karena cita-cita saya berubah. Yang tadi cita-cita saya hanya dunia, ingin famous, ingin terkenal, ingin dunia, ingin punya ini, punya itu dan sebagainya. Setelah 3 hari berubah cita-cita pengen masuk surga. Kalau cita-cita berubah, maka idolnya harus berubah. Idolanya harus berubah. Maka saya dengarlah nama Nabi Muhammad SAW disebut-sebut di majelis itu. Dan satu hadis yang pertama saya hafal dulu, saya ingat, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku akan bersama denganku di dalam surga. Maka saya tanya sama Ustaz itu, Ustaz, saya ingin hidupkan sunnah Nabi karena saya pengen masuk surga. Saya tanya berapa panjang sorban Nabi. Saya beli langsung nih. Saya berapa, sampai beberapa pengalaman yang tak perlu saya ceritakan di sini, sampai saya memutuskan saya tak akan pakai lagi pakaian lain seperti Tuan Dery Sulaiman, sana Pak Dery Sulaiman punya hijrah. Maksudnya agama ni datang dengan kasih sayang. Bayangkan orang yang mungkin dulu hebat dengan kumpulan-kumpulan rock terkenal ke Indonesia, tapi hari ini menjadi orang yang paling menyayangi orang lain. Jadi kita, sebab tu saya ingat bila mak saya selalu pesan kan, kita dulu ada orang sayang kita, Nabi SAW, sahabat, orang-orang yang buat dakwah. Sekarang giliran kita pula nak sayang orang lain. Kita kena tengok umat ni dengan rasa sayang. Saya ingat Nabi, sebab tu bila cerita serban, saya pula rasa tersentuh juga. Sebab masa kecil-kecil mula-mula dapat dulu pakai serban daripada darjah 6. Pakai serban, pakai jubah, sampai umur 22 tahun pakai serban lagi. Sebab usaha dakwah ni. Masa tu pergi kuliah pun kelas pakai serban. Cikgu pengetua panggil naik atas pentas, kena rotan dulu. Bila dah besar-besar ni tak ada serban dah, tinggal kopiah je. Kopiah ni pun nyanyi macam nak terbang ni. Tapi sebab tu bila dengar serban tu sedih, rindu masa serban panjang-panjang. Dulu ada warna hitam saya, panjang serban kan. Macam itulah serban saya dulu. Saya potong 2 dengan abang Abdul Rahman tu, potong 2 bagi serban. Kami dekat Pahang, Abdul Rahman Liu kat Pahang. Panjang serban tu, cinta. Bila tengok serban tu, rasa cinta, rasa sayang. Saya tutorials cara pakai sorban. Ini tutorial pakai serban. Ini teknik yang diajarkan guru saya. Kalau kemarin saya dapat lagi teknik baru dari Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah. Dia bagi saya ijazah sorban. Dan ini teknik lama yang saya pakai begini. Dia tak perlu gigit-gigit. Begini kan? Sambil banyak-banyak berselawat. Sambil berselawat ni. Saya rindu tengok orang pakai serban ni. Serban ni membuat kita ingat Allah, ingat akhirat. Kain kafan kan, ini kain kafan ingat mati. Tengok baju abang Dery, dia kata apa, saya ingat lu orang fikir agama ni di jalan. Ni dia punya pakaian serban ni boleh buat apa? Sejarah dia kat situ, dia kata kalau meninggal pun boleh buat kain kapan. Saiz badan dah. Saiz. Kenapa sorban saya besar? Kenapa besar sorbannya? Karena badan saya besar. Jadi kalau nanti tiba-tiba mati, kekurang kain, ada buat kain kafan gitu. Saya itulah bila antara
Ya, lagu Pak Dery selalu dia orang nyanyi kat sini ni, kat tempat duduk Pak Dery ni lah. Abang Ali Ekspedisi, Abang Ijam Medicine. Setiap kali datang sini minta nyanyi mesti lagu Pak Dery. Sebut Pak Dery jadi kena lagu tu dululah. Lagu tu dengan Pak Dery, satu lagi ni. Saya bila dengar pasal tu, saya kata bila balik buat dakwah, antara lagu yang sedih tu tentang Nabi SAW. Baru kita dengar Ya Rasulullah tu kan, siang-siang apa? Siang-siang jumpa manusia, kasih sayang, lebih kurang begitu maksudnya. Malam-malam menangis, cari aib sendiri, doakan kebaikan umat. Ni yang umat lupa. Hari ni ramai orang dah mula ada sedar untuk buat dakwah. Tapi dakwah kita banyak menyalahkan orang lain, kita benci orang. Kita terlupa dakwah ni ialah kerja Nabi SAW. Dan sepatutnya hanya dibuat dengan cara Nabi SAW. Yang ni dengan penuh rasa kasih sayang pada umat, rasa cinta. Dalam lagu tu bila dengar, dia bukan lagu macam ni, dia bunyi macam cakap-cakap tapi betul-betul menyentuh hati. Dia punya lirik tu kan mudah je, macam tak ada seni-seni tinggi-tinggi, tak ada. Orang Malaysia faham, semua Malaysia boleh faham. Sama je bahasa dia rupanya. Subhanallah, maha hebat Allah SWT. Boleh Pak Dery sikit. Ini lagu Masya Allah, lagu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seniman itu mengekspresikan cintanya dengan bernyanyi lah. Kalau ulama dengan membacakan Al-Quran dan hadis, kalau muazin dengan azannya, kalau mujahid dengan pedangnya, kalau kami ini dengan syair-syair kami. Jadi saya buat syair ini pun kemarin di depan guru-guru saya nyanyikan. Saya pernah nyanyikan juga di depan yang di Thailand siapa? Tuan guru Ismail Sepanjang apa? Saya nyanyikan juga di depan beliau. Kemudian kemarin di Makkah saya nyanyikan juga lagu ini di depan Habib Ahmad. Dan beliau pun, meskipun beliau orang Arab tak faham bahasa Indonesia, tapi beliau menangis, dia rasa kesedihan. Baik, kita dengar lagunya insyaallah. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Salawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Salawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat,
Malam-malamku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Begitu lagunya Ustaz. Itulah saya, masa tuan-puan sekalian, saya selalu dengar lagu ni sedih, mengalir air mata. Fikir kita ni tak buat apa-apa untuk agamanya. Nabi SAW berjuang siang malam untuk agama. Hari ni ada 7 bilion manusia, ada 5 bilion manusia yang tak kenal Allah. Nabi, keluarga Nabi berjuang, berkorban air mata darah demi keluarga kita dapat Islam. Saya dulu kalau tak ada orang buat kasih sayang, orang buat buruk dia balas baik, orang balik najis dia balik bunga, orang maki hamun Nabi dia cakap salam, terima kasih. Nabi ucap perkataan yang baik. Malam Nabi nangis doa, sibuk. Orang umat yang berdosa, buat zina, dia kata saya salah. Pak Dery kuliah subuh pagi tadi, orang buat zina dia kata saya salah, orang mencuri dia kata saya salah, orang jadi apa pun buat jahat dia kata saya salah. Hari ni umat dah tak ada perkataan saya salah. Dia kata umat ni bermulia bila kita mula cakap saya salah. Syekh Ilyas rahmatullah alaih, bila orang maki hamun dia buat salah kat dia, dia kata saya salah. Walau apa pun terjadi pada umat, dia kata saya salah. Kuliah Pak Dery subuh tadi, dia kata bila orang more elders, bila ada berlaku banjir dekat China, dekat mana-mana, ulama dekat India yang buat dakwah ni nangis sampai demam, sampai berpeluk-peluk nangis, bersejuk, tak boleh nak bangun sebab nangis tengok orang mati tanpa agama. Hari ni tangisan ni dah hilang, dah tak ada siapa nak nangis untuk agama. Saya nangis sebab kereta hilang, rumah hilang, keluarga hilang, kurang duit, tapi tak ada orang nak nangis untuk agama. Sebab tu kita semua kena buat usaha macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-puan, kita kena bangun buat dakwah, tengok keluarga dengan rasa sayang, bangunkan keluarga kita dengan iman, buat taklim kat rumah, bawa isteri kita keluar 3 hari belajar iman, kita sendiri belajar iman, supaya iman kita meningkat, rasa kasih sayang. Orang jauh pada Allah kita rasa sayang, kelemahan orang lain kita doakan, kita bangunkan dia. Satu lagi Pak Dery, lagu mula-mula lu apa? Ke lagu Soal Mati. Hai mana tadi? Tu kena penuh, version penuh tu. Baik, sebelum saya bernyanyi, sahabat-sahabat sekalian ya, saya mau bagi sikit wasiat nasihat ya. Ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hati dia terbebas dari kesyirikan. Dia tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan dia tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itulah orang baik dalam pandangan Allah. Dia yakin apa-apa yang terjadi adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Maka luruskan yakin kita dengan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat sekalian dimanapun berada, mulai hari ini libatkan Allah dalam setiap perkataan. Kalau panas, katakan Allah yang bagi panas. Kalau jumpa, katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah, katakan Allah yang pisahkan kita. Beda orang mukmin dengan orang musyrik itu sederhana, mudah saya membedakannya. Apa? Orang mukmin dia selalu berucap menyebut nama Allah dalam setiap kalimatnya. Orang-orang musyrik tak pandai sebut nama Allah. Dia cuba katakan kita duduk. Kata orang beriman kita tak duduk, kita didudukkan oleh Allah. Kata orang musyrik kita hidup, kata orang mukmin kita tidak hidup tapi dihidupkan oleh Allah. Ini yang dahsyatnya. Orang mukmin tu setiap bicara Masya Allah, dia puji anak dia Masya Allah, Subhanallah. Kalau berjanji Insya Allah. Kalau dapat nikmat hadza min fadli Rabbi, Alhamdulillah. Kalau hilang barang innalillahi wa inna ilaihi. Kalau berjanji Insya Allah, semuanya ada nama Allahnya. Makanya sahabat sekalian, hati-hati dan berucap. Karena kalau salah bicara berdosa. Kalau katakan Ustaz Ebit besok kita jumpa ya di masjid sana, ada pengajian besok jam 9 on time datang, saya tunggu Ustaz sana. Sounds bagus, janjian, appointment untuk jumpa di pengajian, tapi tak ada insya Allah, Allah benci kalimat itu. Karena tak ada orang yang jamin kita hidup sampai esok pagi.
Maka sahabat sekalian, mulai hari ini libatkan Allah dalam setiap perkataan. Katakan kepada seluruh manusia, kita tidak ada, namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan syurga dan neraka tidak ada, syurga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah taala akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang baik dalam pandang Allah kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi, kita perhatikan kehidupan dia dihiasi oleh sunnah. Dan orang-orang yang menghidupkan sunnah setiap detik dibahagiakan oleh Allah dengan amalan sunnah. Maka dia tak perlu lagi hiburan, dia tak perlu lagi movie, tak perlu lagi music, tak perlu lagi apa-apa. Dia sudah happy dengan amalannya dia. Karena Allah bahagiakan kita dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, orang baik dalam pandang Allah, ciri-ciri dia solat dia khusyuk. Laki-laki berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Wanita di awal waktu, boleh di masjid tapi lebih baik di rumah. Yang keempat, orang baik dalam pandang Allah, dia haus akan ilmu. Dia cinta kepada ulama. Itu orang baik dalam pandang Allah. Ringan langkah kaki dia menuju majlis ilmu. Dan orang-orang semacam ini akan Allah mudahkan langkah kaki dia menuju syurga. Subhanallah. Jadi dia selalu merasa bodoh, merasa tak tahu, tak faham, maka Allah Ta'ala akan tambah ilmunya. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Maknanya orang sombong, orang tinggi hati tak akan bertambah ilmu. Subhanallah. Jadi orang baik dalam pandang Allah itu dia selalu merasa bodoh, dia selalu berkata aku tidak tahu. Dia belajar sampai mati. Ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat dia belajar. Subhanallah. Dan yang berikutnya, orang baik dalam pandang Allah, dia berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Setiap bernapas Allah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai dia mati dengan kalimat itu. Karena sesungguhnya Nabi sabdakan, hadirin mulia, seluruh orang akan menyesal nanti, termasuk ahli syurga menyesal. Apa yang mereka sesalkan adalah waktu-waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah, waktu-waktu yang dilewati tanpa berzikir. Kemudian berikutnya ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala, hadirin mulia, dia senantiasa memuliakan orang lain. Dia keluar dari rumah dia dan dia lihat seluruh manusia, dia anggap seluruh manusia lebih baik dari dia. Dia pandang semua orang lebih baik dari dia. Dia lihat orang kaya itu lebih baik dari saya. Kenapa? Orang kaya sedekahnya banyak, zakatnya banyak, sudah bangun masjid, sudah bangun pesantren, sudah bangun madrasah, sudah berangkat haji, umroh, berangkatin orang haji, berangkatin orang umroh. Pasti pahala orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Tapi bila lihat orang miskin, dia katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang miskin itu tak banyak hisab dia di akhirat. Pasti dia masuk surga lebih awal dari saya. Kalau lihat orang tua, dia katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Dia lebih duluan beramal saleh dari saya. Pasti pahala orang tua itu lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau dia lihat anak muda, dia katakan anak muda itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Kemudian hadirin sekalian, dan dia selalu katakan kepada diri dia, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba sahabat yang mendengarkan suara saya, yang faham, coba ditulis di teks biar faham kalimat ini. Sebaik-baik saya, coba tulis, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Coba ikuti semua. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ditulis, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Jadikan status hari ini ya. Bikin status di Facebook. Masya Allah nih banyak sekali nih yang sudah nulis nih. Ada Ani Haslin, Masya Allah, ilmu seperti air yang akan mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Masya Allah. Ada Jumaila Saad, ada Habibah Muhammad Nuh, Masya Allah. Luar biasa ya. Saya luar biasa, Masya Allah sahabat sekalian. Saya tak bisa sebut satu persatu. Nuraskin Abdul Manaf, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Aina Humaira, sebaik-baik saya, Masya Allah. Maiza Madesa, Masya Allah. Sabrina Yusuf, Azza Halim, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Saya ada buat lagu tentang ini juga. Sebaik-baik aku lebih baik dirimu, seburuk-buruk kamu lebih buruk aku. Tapi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah lagu itu nanti kita kirim. Kalau sudah dibuat lagu ini, kita kirim ke Ustaz Abid Liu, nanti biar di post di sini ya. Sebaik-baik saya, nah lebih baik. Insya Allah mudahkan, doakan saya hadir di 3 Maret ya, di Keluarga Sunnah insya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki di sana, ada takdir Allah Ta'ala.
Baik hadirin sekalian, dan kemudian orang baik dalam pandang Allah, dia ikhlas dalam setiap amalnya. Dia selalu tasihun ya, luruskan niat. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas itu ciri-cirinya ada. Dipuji tak senang hati, tak besar hati. Dibully tak sakit hati. Bagi dia ni semua tak ada kesan. Semua puji, sanjung, like. Dia berapa post, berapa like, berapa love, berapa komen, bagi dia tak penting. Komentar manusia bagi dia tak ada risau. Yang dia fikirkan hari-hari hanyalah apa kata Allah. Apa artinya seluruh dunia menyanjung kita. Subhanallah. Kamu orang baik, Ustaz Abid orang mulia, dari Sulaiman orang hebat. Tapi Allah kata tidak, gimana? Jadi yang penting perkataan Allah, penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin sekalian, kita harus pandai-pandai membersihkan hati kita. Kita harus belajar sebagai memandang umat manusia ini sebagaimana Allah memandang manusia. Seringkali Allah Ta'ala ini, Ustaz Abiliu, asbab satu kebaikan hambanya, Allah hapus semua dosa. Tapi kita manusia kadang-kadang jahat. Kita manusia kadang-kadang kurang ajar. Satu kesalahan orang, kita hapus semua kebaikan dia. Maka hadirin sekalian, Allah bagi kita dua mata. Mata kanan senantiasa melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Coba, mata kanan melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Ini yang penting. Jangan dibolak-balik. Banyak aib orang, lihat baiknya dia. Kalau kita suka lihat baiknya orang, maka kita sayang sama dia. Kenapa kita benci sama orang? Kata kita lihat buruknya dia. Hari ini banyak orang benci sama ulama, benci sama ustaz, karena dilihat buruknya. Yakinlah itu manusia itu, bukan malaikat yang tak pernah salah. Kita juga bukan syaitan yang salah terus. Manusia kadang salah, kadang benar. Maka orang baik itu siapa? Orang yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Orang buruk siapa? Orang yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Itu orang buruk. Maka penting kita memandang setiap orang kebaikan saja. Ini saya dengar seorang ulama sampaikan, orang yang suka melihat kebaikan orang lain, maka Allah Ta'ala akan pindahkan kebaikan orang itu kepada dia. Tapi orang yang suka melihat keburukan orang lain, tanpa sadar Allah akan pindahkan keburukan orang itu kepada dia. Subhanallah. Makanya ingat, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ada lagu ya? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kembali ya. Nanti kita cover lagu itu insya Allah. Baik hadirin sekalian, maka penting Ustaz Abid, mata kanan melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Subhanallah. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir, Masya Allah, yang terakhir dari saya, habis ini kita finishing touch-nya Ustaz Abid Liu. Yakinlah dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu lagu terbaru kita tuh. Itu featuring sama Ali, Abang Ali Ekspedisi. Siapa lagi? Bang Ijam Medicine, Iwan Syahman. Itu aja ya. Oh, Masya Allah, ajib. Dan yang biasa hadirin sekalian, yang sering kita nyanyikan, yang pertama di acara di Keluarga Sunnah dulu, lagu DSAS, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Kenapa lagu ini dibuat? Karena Nabi sabdakan, orang yang paling cerdas di dalam pandang Allah Ta'ala siapakah mereka? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas. Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Subhanallah. Zikrul maut. Maka saya buat lagu itu, Ustaz. Mati-mati itu. Yang tadi kita nyanyikan ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya
oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ustaz Ebilu malu-malu, ulang lagi. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Ustaz Ebit mati. Bisa panjang umur insyaallah ya. Tapi saya insyaallah nih, feeling saya boleh, firasat boleh ya. Saya sama Ustaz Ebit ini lebih duluan saya. Feeling saya lebih duluan saya pergi takziah maksudnya. Allahu Akbar. Panjang umur insyaallah. Tapi siapapun yang duluan tak masalah. Kita tak perlu doa panjang umur, karena doa yang minta doa panjang umur itu syaitan. Iblis minta doa panjang umur sama Allah. Jadi kita tak perlu doa minta panjang umur, kita doa berkah umur. Sisa umur gunakan untuk dakwah dan ibadah, yang lewat sudah taubat. Kita taubat, saya baca banyak istighfar, dan kita diperintah untuk dakwah dan ibadah ini sampai mati saja. Kok lama sekali bang, sampai mati? Kalau besok pagi mati, berarti sampai besok pagi saja. Jadi kita jangan sampai angan-angan kita melewati batas umur kita. Yakinlah, pasti yang mati lebih pasti terbitnya matahari esok pagi. Hari ini banyak orang yang begitu, panjang angan-angan dia. Dia pengen bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Dia pengen beli kereta, mati sebelum punya kereta. Ada kemarin kawan saya sudah mau menikah, ijab kabul, udah dihias rumah dia, sudah disiapkan semua makanan, semua sudah ada. Tahu-tahu pagi hari Jumat ada pengumuman di depan rumah dia, ada announcement, dia bilang ijab kabul hari ini cancel, batal. Kenapa? Pengantin laki-laki meninggal semalam. Jadi hadirin sekalian, jangan sampai kita menyesal, nanti masuk di kubur menyesal. Mumpung masih hidup, masih bernafas, cepat-cepat kita bertaubat. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Dunia bukan tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Sekarang kita di atas tanah, nggak lambai lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Subhanallah. Sekalian Ustaz Ebil Leo disempurnakan. Kita boleh satu lagi ya? Boleh lagi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah dalam hidup ni, kita nak Allah sayang kita. Ada seorang sahabat, Sa'ad bin Ma'az radhiyallahu anhu. Bila beliau dalam Bukhari, satu masa Nabi hantar dia dakwah Yahudi, dia kena bunuh. Nabi pegang darah Sa'ad bin Ma'az kena pada badan Nabi SAW. Kata Aisyah, riwayat Bukhari, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dua-dua menangis. Aku dapat bezakan tangisan mereka berdua. Nabi SAW manusia paling mulia, Abu Bakar Siddiq orang mula-mula di kalangan umat ni masuk syurga. Tiga-tiga orang utama ni menangis. Suruh penduduk bumi orang saleh menangis. Kehilangan manusia sangat baik. Tapi riwayat Bukhari, sabda Nabi, arasy Allah bergegar kegembiraan menanti roh Sa'ad bin Ma'az radhiyallahu anhu. Jadi orang macam ni, langit pun gembira menanti roh beliau, dinanti-nantikan para malaikat. Agak-agak kata Pak Dery tadi, kalau siapa pergi dulu tak penting, tapi macam mana keadaan kita dekat akhirat nanti? Adakah Allah terima saya? Dalam dunia mungkin orang pandang kita begini, tapi kita belum tahu nasib kita di akhirat nanti. Apa orang kata kat kita tak penting. Saya ingat masa istimak Tonggi dulu, ada dengan Pak Dery sekali. Masa tu ada Maulana Zubair rahmatullah alaih dah meninggal dunia. Kata beliau, dunia ini kalau terjadi sebenarnya tak ada apa-apa yang jadi. Akhirat kalau terjadi, itulah yang sebenar-benarnya terjadi. Dia ulang-ulang kali dia kata dunia ni terjadi, sebenarnya tak ada apa pun yang pernah terjadi. Akhirat itulah yang sebenar-benarnya. Kata kedua beliau, dia kata beliau dalam istimak tu, saya minta maaf pada tuan-tuan semua yang datang. Saya nak katakan sesuatu, tuan-tuan yang datang ni semua sangat cintakan dunia. Masa saya dengar tu ulang-ulang kali saya cakap, rupanya tu antara istimak Tonggi yang terakhir oleh beliau hadiri, dan beliau pun telah meninggal dunia. Masa tu, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu kita kena berusaha. Kita tengok orang-orang soleh, mereka sibuk berjuang siang dan malam. Ada sekali saya tengok masa umur 19, saya tengok anak-anak, masa tu orang alim, Syekh Sa'ad Al-Khandahlawi, anak beliau masih remaja-remaja. Saya tengok dia orang hadim dia bawa pergi bagi duit, bagi pada orang miskin-miskin sedekah. Maulana Sa'ad nak pakai kasut, anak-anak dia tolong pakaikan kasut dia. Saya tengok pada wajah anak-anak dia, wajah orang yang baik-baik, terpancar wajah yang baik-baik. Masa tu saya nangis tengok.
Masya Allah, ini Allah gunakan anak beliau pun juga sebab kebaikan hidayah. Ramai orang dengar kata-kata beliau. Ini semua sebab pengorbanan. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, kita nak berusaha dalam hidup kita untuk Allah sayang. Saya, Pak Dery Sulaiman daripada jauh datang pada Indonesia. Kami sama-sama orang Minang ni. Tiba-tiba saya jadi Minang ni. Saya Minang, dia orang tak tahu. Dia orang tahu saya Cina je. Jadi Pak Dery Sulaiman selalu dengan orang awak je ni, dengan Ustaz Somad semua kan. Ustaz Dery selalu dengan Ustaz Abdul Somad yang datang Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan, sekian satu saya nak dengar Pak Dery ni. Lebih pun tak apa. Lagu ni Pak Dery, hijab. Ramai biar wanita yang dengar ni, ramai yang dengar ni semua orang baik-baik, hatinya lembut-lembut. Mereka teringin kadang-kadang nak mula pakai hijab dengan sempurna. Tapi kadang-kadang mereka ingin, semua tak ada orang dalam dunia tak nak mereka baik. Cuma kadang-kadang mungkin dorongan suami kurang, suasana kurang. Jadi mereka nak pakai tudung sempurna. Mudah-mudahan yang dengar live ni, dengar lepas ni, mudah-mudahan semua baik-baik. Semua dah baik dah, satu je kurang lagi, belum pakai hijab. Pakai tudung tutup aurat sempurna. Mudah-mudahan dengar ni Allah beri sikit kekuatan. Lagu ni pun saya dengar masa tu, antara 4 tahun lepas masa tu. Saya suka betul lah dia punya seni kata semua. Boleh Pak? Siap. Ini khusus teruntuk buat saudari-saudari saya yang menonton live Ustaz Ebit Liu hari ini. Semua wanita-wanita muslimah ataupun yang belum muslim, semoga Allah jadikan muslimah. Kemudian yang sudah muslimah untuk sempurnakan hijab. Karena sebetulnya Ustaz, yang wajib berhijab, orang muslim tak wajib berhijab. Yang wajib cuma muslimah saja. Yang muslim tak wajib. Sama lah seperti jenggot ni tak wajib bagi orang semua orang Islam. Yang wajib muslim saja ya. Muslimah tak wajib berjenggot. Baik, ada satu hijab, satu karya yang ini sebetulnya udah lama ini lagu ini, jarang saya nyanyikan juga. Sekarang ingat lagi ya. Dengarlah duhai wanita, hidup ini sementara, semua pasti binasa, semua fata morgana. Allah telah sempurnakan kau terlahir ke dunia, begitu lembut tuturmu dan halus perasaanmu, dan halus perasaanmu. Sayang, 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 insya Allah disayang. Engkau cantik, 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 cantik. Berapa cantiknya? Cantik. Bila engkau taat, maka hijabi dirimu dimanapun kau berada. Cantiklah di mata Allah, bukan di mata manusia. Dan bersabarlah wanita, jadilah penduduk syurga. Semoga kita bersama berjumpa Allah, bersama berjumpa Allah. Sesungguhnya kebahagiaan seluruh manusia, baik laki-laki ataupun wanita, Allah Ta'ala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Maka hijabilah diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa berseksi-seksi di dunia kalau harus tersiksa di akhirat? Subhanallah, panas di dunia tidak seberapa bila dibandingkan dengan panas di akhirat. Maka bersabarlah wahai wanita, bersabarlah, karena panas di dunia sementara saja. Saya dan Ustaz Ebit Liu mendoakan semua kalian para muslimah yang ada di seluruh dunia yang berhijab, semoga menjadi ratunya para bidadari di syurga. Amin. Itu ya. Coba dengar, cari di YouTube, ketik Dery Sulaiman hijab. Ada lagu-lagu saya banyak di YouTube. Mungkin teman-teman yang banyak belum dengar. Masya Allah. Ini ada request suara langit. Suara langit. Gitar tak ada. Cintai yang di bumi, yang di langit kan mencintaimu. Sayangi yang di bumi, yang di langit kan menyayangimu. Tolonglah yang di bumi, yang di langit pasti kan menolongmu.
suara langit pastikan terdengar jelas bila mata hatimu terbuka melihat kebesarannya. Itulah, coba lihat dia di YouTube ya. Baik, itu aja. Udah berapa jam kita live nih, Masya Allah. Suara agak sedikit flu, ada lagu mati satu. Lagu mati satu, Masya Allah. Allahu Akbar. Sedap suara lirik sedap. Masya Allah. Hisham Zulkifli, apa kabar Pak Hisham? Masya Allah. Teruskan dakwah sampai mati, insya Allah ya. Dakwah mati-matian, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Masya Allah. Lumajang, Ati Basir, Masya Allah, banyak sih. Syukran kathiran. Doakan ya saya, semoga Allah Ta'ala beri kekuatan istiqamah dalam dakwah. Ustaz Abid Liu juga kita undang, kita jemput ke Indonesia insyaAllah ya. Beliau sudah bolak-balik kita jumpa saya di Malaysia, dan saya belum pernah jumpa beliau di Indonesia. Allahu Akbar Ustaz. Tapi Ustaz, ini saya ada satu ilmu. Ilmu ini saya sudah bagi sama Ustaz Abdul Somad. Saya bagi ilmu Ustaz Abdul Somad. Nah, di Madinah saya bagi amalan ini. Ustaz Abid Liu pun kalau mau saya bagi. Saya dapat ilmu warisan nenek moyang. Tapi ilmu ini tolong jangan digunakan untuk perkara-perkara yang tak baik. Ini syaratnya nih. Saya itu tahu bila orang lahir, bila orang mati. Tinggi kan? Dan ini tak pernah silap. Tak pernah silap. Saya tahu kapan orang lahir, kapan dia mati, dan di mana dia lahir, di mana dia mati. Kalau Ustaz Abid Liu mau, saya bagi ilmu ini, tapi ada maharnya. Ilmu ini di Saudi tak berfungsi. Di Saudi tak bisa. Kita udah coba try ilmu ini di Saudi, tapi nggak bisa. Tapi kalau di Malaysia, Indonesia, insya Allah bisa. Nanti Ustaz Abid Liu tidak boleh tinggal 5 waktu berjamaah di masjid. Itu yang syarat pertama. Habis sholat subuh berjamaah di masjid, jangan langsung pulang ke rumah. Tunggu waktu isyraq, kurang lebih 90 menit setelah sholat subuh. Ustaz Abid, 90 menit itu sholat 2 rakaat. Itu pahalanya haji umrah yang sempurna. Setelah sholat isyraq, sebelum pulang ke rumah Ustaz Abid pergilah ke kuburan. Di pekuburan itu Ustaz Abid lihat di batu nisan dia. Di batu nisan itu ditulis kapan orang lahir, kapan orang mati. Tahulah siapa meninggal. Faham Ya faham. Ilmu warisan nenek moyang. Pak Dery bergurau ni. Maksud bersiap sedia ziarah kubur, ingat mati kan. Bila-bila je kematian datang. Datang ke kuburan. Tuan-puan kena dengar sampai habis tadi. Kalau dengar separuh je, kita syirik lagi ni. bikin salah faham sebab tu penting dengan ceramah ni daripada mula sampai habis Betul. mana-mana ilmu pun kalau kita dengar suku je dah suspend, semua dah merah-merah muka mendengar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah hidup kita ni. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita. Sebab tu saya macam Pak Dery kan, suara di kumpulan-kumpulan rock-rock terkenal kat Indonesia tu, sekarang sekali dia nyanyi, dia sebut perkataan-perkataan dakwah tu dalam macam syair lah saya rasa. Saya jarang dengar lagu-lagu orang ni, ada seorang dua dengar. Tapi yang nombor satu Pak Dery ni lah. Daripada dulu saya terpaksa beritahu tuan-puan lah. Mana-mana lagu Pak Dery je saya dengar. Keluarga sunnah yang datang jemputan ni menyanyi baru seorang je, Pak Dery Sulaiman. Sebab masa tu saya kat rumah, kat mana-mana rajin pasang. Sebab kata-kata tu memang kira obat lah. Itulah kata-kata yang menjadi obat daripada dulu lagi. Sebab tuan-puan, terima kasih. Macam mana kita? Last katanya. Last. Lagu orang kaya mati. Kita sudah nyanyi itu 2 kali. Dah nyanyi 2 kali dah. Semua tak. Sebelah satu lagi. Apa ni? Larat lagi. Demam dah. Lagu ni. Ini lagu. Sebab kata lagu Pak Dery ni, Pak Dery buat sendiri. Buat sendiri. Pak Dery buat sendiri lagu. Ada lagu yang tadi. Baik. Aku adalah. Aku lupa lagunya. Nanti kita. Ya Rasulullah, yang ramai belum dengar ni. Ya Rasulullah. Baik. I will close this majlis with lagu Ya Rasulullah. Sila Pak Dery. Belum. Bisa 2 jam ya? Boleh. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku.
Semoga kelak ku bisa bertemu. Lagu ini ya, lagu Istri Soleha saja. Tuh boleh. Belum dengar Ustaz Adit ya? Belum. Dengar dan live dengar. Istri Soleha. Sekian lama sudah kau ada di sisiku, temani setiap suka duka kita bersama. Tak pernah kau kerutkan wajah cantik walau terluka. Kau selalu ada untukku saat aku terjatuh. Alhamdulillah Allah telah berikan istri yang soleha. Semoga nanti kita terus bersama dunia dan akhirat. Maafkanlah diriku yang sering meninggalkanmu. 3 hari, 40 hari, 4 bulan, setahun. Ku pergi mencari untuk bekal kita nanti. Alhamdulillah Allah telah berikan istri yang soleha. Semoga nanti kita terus bersama dunia dan akhirat. Subhanallah. Ini request nyanyi, Masya Allah. Kita udah hampir 1 jam ya kita live. Ya sahabat sekalian, tetap tawadu, rendahkanlah diri serendah-rendahnya. Rendahkan diri serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. Hinakan diri sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang bisa menghina kita. Seandainya masih ada orang yang menghina kita, katakan kepada dia, terima kasih atas hinaannya. Itu sebetulnya baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu. Yang kamu tak tahu masih banyak lagi. Ya, yang kamu tak tahu masih banyak lagi. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Ustaz Abid, saya pernah dengar Karkuzari, itu Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Satu hari di atas sebuah kapal, itu Maulana Yusuf dilihat satu orang anak muda sedang duduk sendirian. Maka Syekh Yusuf rahmatullah alaih hampiri anak muda itu untuk buat dakwah. Ketika Syekh Yusuf rahmatullah alaih duduk samping anak muda tadi, beliau seorang mursyid zikir, orang tarekat ya. Maka di tangan Syekh Yusuf ini ada tasbih, ada alat hitung itu. Maka anak muda tadi mata dia tertuju kepada tasbih tadi. Dia cakap sama Syekh Yusuf, "Ya Syekh, bukankah tasbih itu bid'ah?" Anak muda tadi cakap kepada dia, tak kenal Maulana Yusuf siapa. Dia kata, "Itu tasbih bid'ah Ustaz." Apa jawab Maulana Yusuf? "Itu tasbih mahal kesayangan beliau." Tasbih mahal kesayangan beliau. Ketika ada satu orang bercakap sama dia itu bid'ah, maka tasbih itu dia genggam. Dia bilang, "Oh terima kasih nasihatnya." Dia buang itu tasbih ke laut. Dia buang ke laut, dia tak layani perdebatan. Sampai anak muda itu jatuh cinta sama dia dan ikut menjadi muridnya. Hari ini kita wasting time, banyak debat perkara-perkara khilaf yang bukan urusan kita. Karena bicara khilafiyah ini, sahabat sekalian, itu monopoli ulama. Kalau bukan ulama tak berhak, dia tak dapat license untuk bicara khilafiyah. Ciri-ciri ulama di Indonesia, Malaysia ini, nulis Arab dia lebih lancar dari nulis Melayu dia. Dia membaca tulisan Arab lebih fasih daripada bahasa Arab daripada bahasa Melayu dia. Itu ulama. Kalau kita belum seperti itu, kita belum termasuk ulama yang boleh berfatwa. Dia mesti memahami kutubus sittah, dia menghafal ribuan hadis, hafal Al-Quran. Itu ulama. Kalau ulama berbicara sesama mereka, tak ada persoalan. Sekarang obrolan ulama ini, pembicaraan ulama telah turun kepada orang awam, sehingga khilaf ini telah menjadi masalah. Jadi hadirin sekalian, bicara khilafiyah hentikan, bicara politik praktis hentikan. Berpolitiklah, tapi bicara kebesaran Allah saja. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat.
Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqamah dalam bicara kebesaran Allah. Kadang kita bicara kebesaran Allah, kadang kita bicara kebesaran selain Allah. Subhanallah. Ajib, Masya Allah. Arab best kalau pandai bahasa Arab, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, itu yang penting. Ingat, jadilah orang baik dalam pandang Allah. Perbaiki lisan, perbaiki pendengaran, perbaiki pikiran, perbaiki pandangan. Baru hati kita jadi baik. Mulut ini di tengah-tengah letaknya, di tengah telinga, tengah mata, pikiran. Jadi sebelum kita berbicara, mesti kita dengar baik-baik. Kita banyak mendengar, banyak melihat, banyak berpikir baru bicara. Kalau kita tak dengar sungguh-sungguh, dan kita tak lihat sungguh-sungguh, tak pikirkan sungguh-sungguh, pasti pembicaraan kita salah. Maka setiap apapun yang kita dengar, kita mesti mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Maka sahabat sekalian, 3 cara mendapatkan iman ulama kita ajarkan. Yang pertama, banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Yang kedua, banyak-banyak duduk dalam majlis yang membicarakan tentang kebesaran Allah. Yang ketiga, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah supaya diberikan hakikat iman. Itu. Dan banyak-banyak ziarah kepada ulama, minta nasihat, ambil berkah kepada ulama. Cintai ulama. Saya pertama hijrah itu, Ustaz Ebit, saya mendengar satu orang ustaz, dia bagi ceramah. Apa kata ustaz tadi? Tuan-tuan yang sekalian yang dirahmati Allah, pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? 7 orang anak muda, dia pergi ke dalam gua untuk selamatkan iman. Ternyata ada satu ekor anjing ikut-ikutan. Nama anjing itu Kidmir. Anjing itu ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda pergi selamatkan iman. Anak muda masuk ke gua, ke cave, dan dia tunggu di luar. Di Al-Quran diceritakan oleh Allah Ta'ala, itu anjing nanti akan Allah masukkan ke surga dengan 7 pemuda itu. Kita bukan anjing hadirin sekalian, kita manusia. Makanya hari ini kalau kita ikut-ikutan dengan as-salafus saleh, ikut-ikutan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, dengan para tabi'in, wali-wali Allah, kita ikut-ikutan dengan para ulama, hari ini kita ikut, insyaallah kalau Allah masukkan mereka ke surga, kita pun akan dimasukkan ke surga sebagaimana Kidmir dimasukkan ke surga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan malu, jangan minder. Kita tetaplah, jangan pernah berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menghinakan para pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat kalau bertaubat, seketika dia menjadi kekasih Allah. Saya bagi tahu ya, itu dosa seperti racun. Ulama bagi tahu, dosa itu seperti racun, dan taubat istighfar seperti penawarnya. Jangan mentang-mentang ada penawar lalu kita sengaja minum racun. Hari ini orang bodoh, dia nekat. Dia bilang ada penawar bang, aman. Ada penawar aman, kita minum racun. Belum sempat minum penawar, mati. Ini jadi persoalan. Tapi kalau tak sengaja terminum itu racun, cepat-cepat minum penawar. Ya, mentang-mentang ada penawar, jangan sengaja meminum racun. Dosa seperti racun. Ya, itu hadirin. Ada mungkin yang mau bertanya, Masya Allah. Request lagu orang. Sebelum ni, tuan-tuan sekalian, sebab tu ada Pak Dery cerita kita kena banyak berkat buruk pada sekitar. Kita kata ni baru satu buruk, saya banyak yang lain. Saya dengar kisah yang tuan-tuan mungkin pernah dengar, tapi ada tak kita amal dalam hidup kita, yang kisah Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Masa tu beliau tengah semayang kat masjid kan. Tiba-tiba satu orang kata, "Kamu Imam Ali Zainal Abidin?" Dia kata, "Saya." Dia kata, "Kamu Syainul Abidin." Dipanggil Imam cicit Nabi SAW, sedangkan manusia yang paling mulia dipanggil nama yang buruk. Kamu teruk, buruk, perkataan yang tak baik disebut. Ramai orang kat situ, semua nak marah. Tapi cicit Nabi SAW yang mulia telah buat apa? Dia kata, "Betul apa yang Tuan cakap, bahkan saya lebih teruk daripada tu. Banyak lagi yang belum kamu cakapkan. Silalah cakap lagi, betulkan saya kesilapan, kesalahan saya." Bayangkan orang yang paling mulia kata, dia kena hina. Dia kata, "Saya, apa yang kamu cakap tu betul mengenai diri saya, bahkan lebih banyak lagi." Orang tu cakap-cakap lagi. Kemudian kata beliau, lepas habis orang tu cakap, dia panggil hamba dia, suruh bagi pada orang tadi. Dia tanya, "Kenapa kamu buat ni?" Orang tu terus menangis, dia tak boleh tahan dah. Dia kata, "Saya sebenarnya orang bayar supaya kata buruk tentang kamu. Sekarang saya dah tak mampu nak cakap apa-apa dah. Saya tak mampu nak cakap apa-apa dah. Saya dibayar." Jadi dia kata, "Kalau kamu cakap kat saya bagi duit." Dia pun bagi duit pada orang tadi. Tuan-tuan sekalian, orang hina dia bagi duit ke orang tu, sebab dia hidup untuk Allah sayang. Mereka lah orang yang mewarisi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tu kita kena banyak berdamping bersama alim ulama, dengan orang-orang soleh, supaya kita dapat perbaiki diri kita, supaya kita dapat dekat diri pada Allah. Macam Pak Dery kata, orang yang jahat jauh pada Allah, kita selalu doakan dia, "Ya Allah, beri hidayah pada mereka, sayangi mereka." Kita dulu pun teruk ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita pula kena berjuang, berdakwah, sayang orang lain. Ini bukan pilihan, ini satu perintah Allah
yang sepatutnya kita lakukan dengan cinta, dengan rasa sayang. Last lah Pak Diri lagu ni. Ramai minta. Betul Pak Jai. Wahai manusia. Ikut sini. Sini. Pak Jai. Kita undang ni artis baru dari Ustaz Fazrin dari Manhaj Mutawif. Calon pemenang juara 1. Okey, bismillah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ingat ya, semua teriak mati ya, yang keras ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, kameramen mati. Kameramen tak dengar dia, khusyuk. Tak dengar kan? Panjang umur insyaAllah ya. Yang di rumah mati, yang di samping mati, yang di tengah mati. Yang di tengah pasti mati juga ya. Doakan saya Ustaz Ebiliu, saya Fazrin IJ dulu kumpulan metal juga ya. Subhanallah ya. Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah, banyak sekali. Amihanat, Masya Allah, demi rakyat, banyak banget ya. Kita belum baca satu persatu. Tapi yang jelas hadirin sekalian, Allah cintakan kita semua. Allah sayang sama kita melebihi seorang ibu, 70 kali lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Ada saya dengar satu kisah Ustaz Abid, satu orang anak yang sangat dicintai ibunya. Suatu hari anak itu dewasa, lalu dia jatuh cinta dengan seorang wanita cantik. Anak wanita cantik tadi bagi tahu syaratnya. Kalau kamu mau menikah dengan saya, maharnya saya tak minta banyak-banyak. Kau berani harus korbankan ibumu untuk saya. Apa maksudmu? Abang datang ke sini bawa kepala ibunya abang. Bawa kepala ibu abang, nanti saya sampai sini saya langsung nikah dengan abang. Saya cuma pengen abang mencintai saya melebihi ibu abang. Saking cintanya dia kepada perempuan tadi, dia masukkan syaitan, akhirnya ibu pun dia bunuh. Dia potong kepala, dimasukkan ke dalam tempat dan dia berlari ke rumah perempuan pujaan hati dia tadi. Di jalan, saking dia terburu-buru berlari, terjatuhlah dia. Dia terjatuh lalu kepala tadi menggelinding, kepala ibunya. Dia angkat kepala tadi, ternyata bicara. Dia bilang, apa cakap ibu tadi? Kepalanya, nak, hati-hati anakku sayang. Sabar, itu wanita tunggu kamu. Itu sayangnya ibu kepada anak. Dan Allah Ta'ala 70 kali lebih sayang daripada seorang ibu tadi kepada anaknya. Hari ini kita bagaimana kita telah sembelih hukum-hukum Allah, berjuta kesalahan yang kita buat, mestinya kita dirajam, dihancurkan, dicambuk, hidup-hidup. Banyak salah kita buat, dosa kita buat, tapi Allah tetap setia tunggu kita pulang. Manusia kadang-kadang satu kesalahan yang kita buat, dia tutup pintu, tak buka-buka lagi, tidur depan pintu kita. Tapi Allah Ta'ala berjuta kesalahan yang kita buat, Allah Ta'ala tetap setia menunggu kita pulang. Maka come back to your Allah now. Sekarang juga berlarilah kepada Allah. Kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri kita. Tapi kalau kita berlari menuju Allah, Allah lebih cepat lagi menghampiri kita. Kalau hambaku, kata Allah, mendekati aku dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah akan menjadi mata bagi kita yang dengannya, dengan mata itu kita melihat, dan pendengaran yang pendengar itu kita mendengar. Ada ma'iyatullah bagi orang-orang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat sekalian, banyak yang harus kita bicarakan lagi, yang kita obrolkan lagi. Dan ini kesempatan yang sangat berharga. Saya dengan guru saya Ustaz Ebiliu, InsyaAllah Ustaz AJ juga, Fazrin khidmat di sini. Masya Allah, semua abang-abang. Abang siapa nama? Azam, yang sudah standby dari tadi, jaga kamera. Masya Allah. Minta hidayah sama Allah, minta hidayah untuk seluruh dunia, minta hidayah untuk seluruh alam. Banyak-banyak menangis. Siang hari kerja kita memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari kita puji-puji manusia di hadapan Allah. Siang hari kita berkeringat untuk dakwah, malam hari kita menangis memohon hidayah. Dakwah no interest, datang kepada manusia tanpa ada kepentingan. Orang kaya datangi, orang miskin datangi, raja-raja datangi, rakyat biasa datangi. Kenapa? Karena semua pasti mati. Jangan sampai ada satu orang pun yang mati sebelum menyebut nama Allah, sebelum mengenal Allah.
Saya sering mendengar ini tausiahnya Ustaz Abil Leo, beliau menangis kalau lihat orang kafir meninggal. Ada orang-orang yang belum masuk Islam meninggal. Nabi pun buat hal yang sama. Jenazah orang Yahudi lewat, Nabi menangis. Sahabat katakan, itu kan Yahudi ya Rasulullah. Saya menangis karena dia Yahudi. Hari ini hadirin mulia, berjuta-juta orang mati tanpa iman, namun kita masih saja tertawa-tawa. Bahkan kadang-kala kita senang melihat mereka mati dalam kekafiran. Naudzubillah hadirin mulia. Tak ubahnya seperti syaitan, senang melihat orang cilaka masuk neraka. Maka kita banyak-banyaklah menangis, warisi kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita buat? Datangi umat dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari kota ke kota, dari desa ke desa, naik gunung turun gunung, menyisiri pesisir pantai, menyeberangi samudra, melewati batas negeri dan negara, korbankan harta dan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umat menunggu kita hari ini. Datang umat dengan mahabbah, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sampaikan kabar gembira kepada umat, baca ancaman untuk diri kita sendiri. Hari ini umat salah dalam berdakwah. Setiap ketemu orang ancam, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu masuk neraka, kamu khurafat. Bukan itu. Dakwah ini bukan bicara syirik tapi bicara tauhid, bukan bicara bid'ah tapi bicara sunnah, bukan bicara fahsya wa munkar tapi bicara salat. Kita bukan bicara kejahilan umat tapi bicara ta'lim wa ta'allum. Kita bukan bicara umat dalam ghaflah lalai tapi bicara zikir. Kita tidak hina umat dalam keadaan sombong dan lupa diri. Kita katakan ikram, muliakan dirimu, hamba, letakkan dirimu di bawah rumput. Kita tak bicara tentang riya tapi kita bicara tentang ikhlas. Kita tidak maki orang kamu hubud dunia tapi ajak dia cinta akhirat. Itu dakwah. Ajak orang mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk, hadirin sekalian. Berbeda dengan orang takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu orang sudah mulai taat kepada Allah, takut kepada Allah, barulah dia cinta, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, di mana-mana agungkan Allah, besarkan Allah, wa rabbaka fakabbir. Istri, kenalkan dia kepada Allah. Hari ini kita salah, kita ajarkan istri bagaimana mencintai kita. Kita lupa menceritakan, mengajak istri cinta kepada Allah. Sehingga kalau mau buka cabang susah kita. Istri terlalu cinta. Itu masalahnya. Kenapa Ustaz Ebit masih satu sampai sekarang? Karena dia mengajarkan istrinya bagaimana cinta kepada dia. Begitu juga dengan Fazrin di samping kiri ya. Dan di sana. Baik, insyaallah ya. Semoga Allah taala beri kita faham semua. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur Allah tambah nikmat. Maka pulang ke rumah nanti bilang sama sayang, aku bersyukur punya istri kamu. Istri curiga. Kenapa nih Ustaz? Kenapa Abang? Kata Dery tadi, kalau bersyukur Allah tambah nikmat. Subhanallah. Insyaallah ya. Baik, itu saja. Kita tutuplah doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Lagu satu apa? Lagu ketujuh, lagu ketujuh. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat malam-malamku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah, ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika. Baik, insyaallah kita tutup majelis ini. Ustaz ya, keluarga sunnah. Jemput nanti datang keluarga sunnah 3 Mac 2018. Doa Pak Dery kalau tak ke mana-mana dia akan datang insya-Allah. Sama-sama kita bawa isteri, anak-anak supaya mencintai Allah Subhanahu taala. Bila kita mencintai Allah, keluarga kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Anak-anak pun bahagia dunia, bahagia akhirat. Semoga Allah terima kita. Terima kasih Pak Dery. Moga Allah ni peluk sikit Pak Dery, nak kena lagi jadi dirakamkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan. Pelukan pun sunnahnya sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Kanan belum? Nah, ini sunnah.
Haji nak peluk kan Haji? Haji jangan jealous lah dengan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.